Baik, perkenalkan nama saya Aditya Permanesinaga dengan NIM 40122111057. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah ada hubungan antara perikanan berkelanjutan dengan IUU fishing. Masalah keberlanjutan sumber daya laut semakin menjadi perhatian global, terutama karena banyak wilayah perikanan menghadapi ancaman serius akibat aktivitas ilegal, unprotected, and unregulated atau IUU fishing. Sebagai latar belakang, aktivitas perikanan menyumbang sebagian besar protein hewani yang dikonsumsi manusia dengan jutaan orang bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka. Namun, praktik IUU fishing telah merusak upaya menuju pengelolaan perikanan berkelanjutan. IUU fishing tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan ekonomi ekosistem laut dan kesejahteraan manusia. Untuk memahami keterkaitan ini, kita perlu menguraikan perikanan berkelanjutan, apa itu IUU fishing, serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi dan memerlukan solusi bersama. Apa itu perikanan berkelanjutan? Perikanan berkelanjutan mengacu pada praktik pengelolaan stok ikan dan ekosistem laut secara bertanggung jawab. Tujuannya adalah memastikan bahwa generasi saat ini dapat menikmati hasil laut tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk melakukan hal yang sama. Praktik ini melibatkan 1. Pengendalian jumlah tangkap ikan berdasarkan data ilmiah tentang stok yang tersedia, dan yang kedua, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, seperti jaring yang efektif dan tidak merusak habitat. Dan yang ketiga, pengelolaan rantai pasokan ikan, memastikan produk laut yang sampai kepada konsumen adalah hasil dari praktik perikanan yang sah dan bertanggung jawab. Inti dari perikanan berkelanjutan adalah menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan pelestarian sumber daya alam. Namun, upaya ini sering terganggu oleh praktik-praktik yang melanggar aturan, terutama oleh aktivitas IUU fishing. Apa itu IUU fishing? IUU fishing adalah istilah merujuk pada 3 jenis pelanggaran dalam aktivitas perikanan. Yang pertama, illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal. Aktivitas penangkapan ikan tanpa izin di wilayah terlarang atau dengan alat tangkap yang dilarang. Dan yang kedua, unprotected fishing, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan. Aktivitas penangkapan ikan yang tidak dicatat dalam laporan resmi, sehingga stok ikan yang ditangkap tidak dapat dimonitor secara akurat. Dan yang ketiga, unregulated fishing, penangkapan ikan yang tidak diatur. Penangkapan ikan di wilayah yang tidak memiliki regulasi seperti perairan internasional. IUU fishing memiliki dampak besar pada stok ikan, ekosistem laut, dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Dampak IUU fishing pada perikanan berkelanjutan. IUU fishing menjadi ancaman utama bagi perikanan berkelanjutan karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, penurunan stok ikan. Penangkapan ikan yang tidak terkendali oleh pelaku IUU fishing seringkali melampaui batas tangkap yang diperbolehkan. Hal ini mempercepat penurunan stok ikan sehingga populasi ikan semakin sulit untuk pulih. Contohnya spesies ikan seperti tuna, COD, dan makrel yang banyak diburu secara ilegal kini berada dalam kondisi kritis. Dan yang kedua, kerusakan habitat laut. Banyak pelaku IUU fishing ini menggunakan metode tangkap yang destruktif seperti jaring trawl yang merusak dasar laut atau bahkan bom ikan yang menghancurkan ekosistem terumbu karang. Habitat yang rusak ini mempengaruhi proses regenerasi stok ikan, yang pada akhirnya mengurangi hasil tangkapan yang nelayan legal. Dan yang ketiga, kerugian ekonomi. IUU fishing merugikan negara-negara berkembang yang kehilangan potensi pendapatan dari sektor perikanan. Diperkirakan nilai kerugian global akibat IUU fishing mencapai miliaran dolar per tahun. Nelayan kecil yang mematuhi aturan seringkali kehilangan pangsa pasar
karena produk ilegal biasanya lebih murah tetapi tidak mematuhi standar keberlanjutan. Dan yang keempat, mengurangi keamanan pangan. Ketergantungan masyarakat pada hasil laut sebagaimana sumber daya protein utama terancam oleh penurunan stok ikan akibat EU fishing. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial, terutama di negara-negara bergantung pada sektor perikanan. Solusi untuk mengatasi EU fishing dan mewujudkan perikanan berkelanjutan ini dapat diambil dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pertama, penegakan hukum yang kuat. Negara-negara harus memperkuat regulasi dan pengawasan aktivitas perikanan. Teknologi seperti satelit dan drone dapat digunakan untuk memantau perairan dari aktivitas ilegal. Dan yang kedua, dari penegakan hukum ini, implementasi Port State Measure Agreement atau PSMA yang mewajibkan pemeriksaan kapal asing sebelum masuk ke pelabuhan adalah langkah penting untuk mengurangi dampak dari EU fishing. Dan yang kedua, kolaborasi internasional. Karena banyaknya pelaku EU fishing ini beroperasi di perairan internasional, kerjasama antar negara sangat penting seperti organisasi FAO, Food and Agriculture Organization, dapat memfasilitasi pengelolaan perikanan global. Dan yang ketiga, langkah-langkahnya, sertifikat produk perikanan. Sertifikasi ini seperti Marine Stewardship Council atau MSC memastikan bahwa ikan yang sampai ke konsumen berasal dari perikanan yang berkelanjutan dan bebas dari aktivitas ilegal. Konsumen juga perlu didorong untuk memastikan produk yang telah ditersertifikasi. Dan langkah yang terakhir adalah langkah 4, edukasi dan kesadaran publik. Seperti kampanye tentang pentingnya perikanan berkelanjutan dan ancaman EU fishing harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Maksud dari video link itu adalah kemungkinan bertujuan untuk mengungkap bahayanya EU fishing, menyoroti dampak destruktif dari aktivitas ilegal ini terhadap ekosistem laut dan masyarakat pesisir. Dan yang kedua, mengedukasi tentang pentingnya perikanan berkelanjutan, mengajak semua pihak untuk mendukung praktik perikanan yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, menggalang dana dukungan global, menunjukkan perlunya kerjasama internasional melawan EU fishing. Kesimpulannya, EU fishing dan perikanan berkelanjutan memiliki hubungan yang sangat erat karena EU fishing adalah ancaman langsung terhadap prinsip keberlanjutan. Untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan, EU fishing harus diberantas melalui penegakan hukum, kolaborasi internasional, dan kesadaran konsumen. Video ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya melindungi sumber daya laut, tidak hanya demi keberlanjutan ekosistem, tetapi juga demi kesejahteraan manusia yang sangat bergantung pada laut. Sekian dari saya, terima kasih.